Bisa tampil di putaran final Piala Asia U23 sudah merupakan pencapaian tersendiri bagi timnas U23 kita. Tapi tentunya timnas tidak ingin capaiannya, sejarahnya ataupun torehannya berhenti hanya sampai di situ. Mimpi berikutnya adalah bisa menembus melangkahkan kaki menuju fase gugur perempat final. Akankah mimpi tersebut terwujud? Syaratnya adalah mengalahkan atau ya setidaknya menahan imbang Yordania. Dan itu akan ditentukan dalam pertandingan yang akan berlangsung pada malam hari ini. Mampukah pasukan Sinteyong? Nah, kita akan membahasnya bersama dengan para narasumber, baik yang menemani saya di studio ataupun juga yang akan memberikan laporan pandangan matanya, memberikan bagaimana pandangannya langsung dari Qatar. Karena nanti juga akan menyaksikan bagaimana panasnya dan juga bagaimana serunya pertandingan ini. Sudah hadir di samping saya yaitu pengamat sepak bola Bang Firsi Idris. Selamat malam Bang Firsi. Halo, malam Putri. Halo. Ya. Dan juga kita kedatangan legenda dari timnas kita yang juga akan memberikan pandangannya, termasuk juga apa yang dirasakan beliau pada saat dulu saat bersama dengan timnas dan ada dalam fase-fase yang begitu menentukan. Bang Peri Santria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Peri. Nah, saya akan juga sapa ini narasumber berikutnya, bukan narasumber asing, bukan dari Qatar, tapi Bang Effendi Ghazali yang pergi ke sana untuk menyaksikan pertandingan ini. Bang Ege, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Qatar, Coach Peri, Bang Firzi, kemudian Putri. Saya rasa kita perlu sama-sama lagi di Piala Dunia nih ya. Saya dari sini tetap juga mendengarkan TV One, kemudian juga Bang Lalumara dan semua yang lain. Tapi intinya supporter di sini malam ini akan memenuhi stadion, tapi Jordania jangan-jangan bisa sama banyaknya dengan kita supporternya. Oke, nanti Bang Egi juga akan berikan laporannya ataupun juga informasinya mengenai supporter yang pasti seru karena bisa menjadi tenaga tersendiri untuk mendorong motivasi dari para pemain kita. Tapi Bang Peri, ingin sekali kita mendengarkan ceritanya berbagi pengalaman. Ketika ada di fase seperti ini begitu menentukan karena Australia, Yordania, Indonesia semuanya sama-sama memiliki kans untuk bisa lolos ke fase berikutnya. Seperti apa tekanan yang dialami oleh para pemain biasanya? Yang pasti kalau kita menghadapi pertandingan sekarang ini yang menentukan perjalanan kita hidup mati kalau dibilang ya. Hidup mati ini sangat tegang sekali ya. Ini sangat berpotensi larinya kita ini ke mental gitu. Oke. Ini tergantung semuanya mental kita itu kuat apa enggak. Itu aja. Kalau kita mental kita udah siap, saya rasa itu semuanya aman. Baik. Karena terutama saya sampaikan kepada timnas kita selamat sudah bisa memenangkan pertandingan melawan Australia, tim kuat di grup A ini ya. Iya, betul. Setelah timnas U23 dikalahkan oleh Qatar, kita mampu bangkit, kita bisa mengalahkan tim Australia dengan skor 1-0. Baik. Saya rasa ini mental anak-anak Indonesia kita ini sudah mulai percaya diri untuk kedepannya melawan Yordania nanti malam ini. Oke, baik. Ya mudah-mudahan nanti malam bisa menang. Ada dua cara ya untuk bisa lolos ke perempat final. Yang pertama, bagaimana kita bisa memenangkan pertandingan. Ya setidaknya kita hitung-hitung kalau paling jelek kita bermain seri. Betul, ya. betul. Tapi yang kita waspadai juga permainan dari Yordania juga kan gitu. Mungkin malam ini dia bermain agresif ya, karena untuk bisa memenangkan pertandingan untuk malam ini lawan Indonesia. Meskipun nanti Australia lawan Qatar, Australia bisa memenangkan pertandingan, ini kan nilai sama ini dengan Indonesia. Betul. Itu mungkin mereka bicara dengan head to head. Mereka harus golin lebih banyak dari ini, head to dari head. Yordania. Yordania juga harus bisa mengalahkan Indonesia lebih dari satu. Karena kalau tidak lebih dari satu nggak bakal lolos. Baik, baik. Yordania ini kan Mbak Firsi selalu terkenal dengan kekuatan fisiknya. Mereka bisa tahan imbang Australia. Bahkan kemarin juga nyaris terhindar dari kekalahan saat berhadapan dengan tuan rumah kalau tidak ada gol yang di saat-saat terakhir itu. Begitu kan? Kalau kekuatan fisik seperti itu ditambah nanti mungkin ada prediksi dari Bang Peri akan tampil agresif. Bagaimana timnas kita bisa mengantisipasinya? Ya, jadi ada dua tampang dari Yordania yang kita lihat ya di turnamen ini ya. Pertama ketika mereka menghadapi Australia, mereka bermain sebagai low defensive block, bermain dengan possession hanya 30%, termasuk ketika mereka bisa menyelamatkan hasil seri tanpa kebobolan, walaupun mereka bermain dengan 10 orang dalam 9 menit terakhir.
Tapi ketika melawan Qatar, tadi mereka berani menyerang. Possession mereka bisa menorehkan hingga 70%. Mereka bahkan hampir memenangkan pertandingan pada menit 10 injury time kalau tembakan pemain nomor 7 mereka, Arif El Hadj itu nggak melebar. Jadi, tapi setelah itu mereka justru kembali menerima serangan dan habis itu kebobolan dari situ. Jadi memang swinging banget. Kita tahu Jordania tim seniornya berhasil menembus final Piala Asia Senior yang kemarin ya. Untuk kali pertama sepanjang sejarah mereka. Tapi kalau kita bicara mental, tadi Bang Peri juga udah bicara mental, it's not easy, nggak mudah bermain di Piala Asia U23. Pastinya. Karena Thailand, 4 penampilan mereka di Piala Asia U23 ini 3 kali mereka nggak keluar dari fase grup. Vietnam U23, mereka debutnya di turnamen tahun 2016, mereka kalah 3-3 pertandingan di fase grup. Jadi mereka ada suatu mental yang harus bermain dari anak-anak muda ini. Oke, kalau bicara mental sebenarnya positioning tim kita cukup unik ya Bang Peri ya. Karena 14 dari 23 pasukan Sintayong sudah pernah mencicipi level senior. Itu adalah proporsi terbanyak dari tim-tim lain. Kita punya 6 pemain abroad yang bermain di luar negeri. Itu juga proporsi terbanyak dari tim-tim Asia Tenggara lain. Jadi di sini kita menghadapi suatu situasi di mana oke, ini adalah debut kita di turnamen ini, tapi di satu sisi kita punya pemain-pemain yang bahkan udah pernah main loh lawan Argentina ketika Juni 2023 lalu. Rizky Ridho, Hernando, Witan, itu semua udah pernah main lawan Argentina. Mereka tahu rasanya bermain melawan juara dunia dan sebagian dari mereka juga jadi core team yang menang di Hanoi, di Meidin setelah 20 tahun lamanya kita bisa menang. Jadi ya, ini adalah kesempatan berharga. Kalau mental berbicara, harapannya memang mental kita lebih siap daripada Jordania. Harapannya seperti itu, debut tapi harapannya nggak demam panggung. Dan itu semoga sudah teruji saat berhadapan dengan Qatar ataupun juga Australia. Timnas U23 kita juga memang belum pernah berhadapan dengan timnas U23 Jordania. Tapi pasukan senior kita pernah berhadapan dengan timnas senior Jordania 5 kali. Dan 5-5-nya harus merasakan kekalahan timnas kita. Semoga akan ada sejarah berbalik, catatan berbalik yang ditolakkan oleh timnas U23 kita. Nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah jeda berikut ini. Baik, pemirsa, stadion kali ini akan menjadi lokasi bertanding bagi timnas berhadapan dengan Jordania adalah Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa. Dan Coach Sintayong sendiri di depan media mengatakan bahwa ia begitu merasakan tuah dari stadion ini. 3 kali ia bertanding, 3 kali juga ia meraih kemenangan di stadion ini, 2 kali bersama timnas Indonesia dan 1 kali bersama timnas Korea Selatan. Akankah ia kembali merasakan tuah? Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi saya ingin dengar sekali pandangan dari Bang Effendi Ghazali kalau tadi sudah bercerita sedikit mengenai supporter Indonesia kayaknya sama banyaknya nih bakal disaingi dengan supporter Yordania. Bagaimana kemudian informasi terbaru yang bisa disampaikan Bang Ege dari sana, Bang? Ya, nanti stadion persis Stadion Abdullah bin Khalifa di Dua Hill itu akan dibuka pada pukul 16.30. Jadi sekarang belum bisa masuk ke sana. Tapi dari teman-teman kita Ultras yang ada di situ ya dipimpin oleh Kang Dadan, lalu juga support sepenuhnya oleh Duta Besar kita Pak Ridwan Hasan, itu kedua supporter dari 2 negara sudah banyak di sana. Dan kami dengar bahwa supporter Jordania kelihatan lebih ngotot, jumlahnya juga lebih banyak. Sementara kita, para pendukung Indonesia sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Dan betul sekali Putri, tadi juga ya Bung Firzi dan Coach Perry luar biasa analisisnya. Tapi stadion ini, Abdullah bin Nasser bin Khalifa di Dua Hill ini, stadion yang bersahabat buat tim Indonesia ya. Kita mengalahkan Vietnam di sini 1-0, kemudian kemarin mengalahkan Australia 1-0. Berbeda dengan stadion Jassim bin Hamad ya, di mana kita kalah dengan Qatar 0-2. Pernah juga tim senior kita kalah dari Australia 0-4 begitu. Dan jangan lupa, betul soal mental ini akan berlangsung sepanjang pertandingan. Karena Putri dan para pemirsa pertandingannya berlangsung simultan ya pada saat yang sama. Artinya di stadion satu lagi Jassim bin Hamad Australia akan bermain melawan Qatar. Walaupun Qatar itu menjanjikan tidak akan memberi kemudahan apapun bagi tim Australia katanya Firzi. Tapi kita sama-sama seperti sepanjang pertandingan itu akan saling mendengarkan hasil dari pertandingan sebelahnya seperti apa. Dan kalau melawan Australia kemarin boleh dinyatakan supporter Australia kan tidak terlalu banyak. Kita menguasai stadion dan stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa di Dua Hill ini kan sebetulnya relatif cukup kompak begitu ya, agak kecil dan kita bisa sangat dekat dengan pemain begitu, atmosfernya khusus. Saya rasa nanti malam akan terjadi 2 atmosfer di samping Sintayong dan para pemain beradu taktik
dan beradu bagaimana menjaga kepercayaan diri. Mudah-mudahan persis seperti kita bermain lawan Australia kemarin. Tapi juga akan ada yel-yel adu antar supporter nih yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya kebayang dari cerita Bang Egy tadi, bagaimana nanti tekanan akan dialami oleh para pemain begitu kan. Apalagi mendengar can-can ataupun juga yel-yel dari kubu seberang, dari para supporter kubu Yordania. Tapi bicara mengenai mental, ini juga erat kaitannya dengan bagaimana performa yang ditunjukkan oleh para pemain nanti. Betul. Kalau mental sudah drop, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang tidak perlu, tidak penting dilakukan oleh para pemain. Itu yang kita harapkan tidak terjadi, Bang Peri. Itu pasti ya, dari mental kita sudah tahu bagaimana kesalahan-kesalahan dari pemain itu terutama dari passing bola itu kita udah tahu, ini anak mental sudah. Dari sentuhan pertama udah salah berarti mental. Apalagi kita kan banyak tekanan-tekanan dari penonton ya. Itu lebih parah lagi kalau ada tekanan dari penonton. Kalau mental kita tidak siap, lebih bagus kita istirahat. Oke, baik. Daripada kita paksakan, makin lama ini berujung ke tim nantinya. Iya. Kalau tadi Bang Peri juga mengatakan sepertinya juga Yordania akan tampil begitu agresif kali ini. Bagaimana lini per lini kita sudah cukupkah kekuatannya untuk bisa mengantisipasi? Saya rasa yang lebih banyak tahu adalah dari Coach STY sendiri ya. Karena malam ini yang kita harus waspadai adalah permainan dari Yordania dengan agresivitasnya. Ya, ini harus kita waspadai dari pemain-pemain lini belakang. Saya harap malam ini pemain-pemain dari anak-anak U23 jangan ada lagi kesalahan-kesalahan sendiri gitu ya. Kebanyakan gol-gol dari kita ini ke gawang Indonesia itu adalah banyak kesalahan dari pemain-pemain kita sendiri. Terutama ini adalah kesalahan dari dasar sekali ya, dasar passing kan yang salah. Terus tidak menjaga terlalu ketat lawan. Jadi semuanya harus disiplin gitu ya. Disiplin menjaga lawan, disiplin menjaga posisi. Ini juga harus bisa disampaikan dengan Coach Sintayong sendiri. Baik, kesulitan lini belakang, ujian dari dua tim sebelumnya seperti apa Bang Firzi? Iya benar, kita itu kemarin juga bicara dengan Kurnia Sandi ya, mantan kiper kita. Dia mengatakan memang ada momen di laga, terutama ketika penaltinya Hernando menyelamatkan penalti itu yang menjadi salah satu key moment bagi pertahanan kita untuk tampil lebih lugas, tampil lebih bersemangat, yang mengangkat mental. Karena kita tahu Hernando itu menahan tendangan penalti seorang pemain yang tampil di divisi kedua Liga Prancis loh. Pemain yang hebat sebenarnya si Mohamed Traoré itu. Tapi dengan penyelamatan yang hebat dan bagaimana kita bertahan dalam menghadapi gempurannya Australia. Kita menghadapi 21 shot. Hernando menghadapi 30 umpan silang sepanjang 120 menit pertandingan itu ya, 90 menit plus injury time di kedua babak yang sangat lama sekali. Tapi kita bertahan dengan sangat impresif, itu suatu hal yang sangat luar biasa. Sementara kalau kita lihat Yordania ini tim yang memang bertahan, seperti disebutkan tadi ya, mereka punya dua muka ya. Mereka bisa bermain 3 back juga, mereka bisa bermain 4-2-3-1 juga. Pertandingan pertama mereka main 4-2-3-1, pertandingan kedua mereka main 3-4-3. Dan di pertandingan ini kapten mereka yang skorsing lawan Qatar akan kembali, Daniel Avaneh. Itu merupakan suatu sosok leader juga di lini belakang mereka. Jadi kita harus bisa juga transisi menyerang, tadi dibilang agar tidak terlalu kehilangan bola, terutama dalam situation transisi menyerang. Ketika kita menyerang half space, ketika kita menyerang wide areas, karena kalau lihat pertahanan Yordania dalam 2 pertandingan terakhir, sisi kiri pertahanan mereka yang bisa dieksploitasi. Australia menciptakan beberapa chance dari sisi kiri pertahanan mereka. Golnya Qatar datang dari sisi kiri pertahanan mereka. Jadi nanti kalau di pertandingan nanti siapapun yang turun, apakah Coach Shin akan memainkan Fajar Faturrahman lagi, ataukah Rio Fahmi akan turun lagi di kanan, Witan, bagaimana peran dia, apakah dia akan menyerang inside, apa dia menyerang outside, itu juga harus dipertimbangkan. Karena ada suatu celah sebenarnya yang bisa dimanfaatkan di situ, Putri, yang bisa kita manfaatkan untuk mencari gol yang penting itu tadi. Karena chance creation juga penting, Bang Peri. Sebelum siaran tadi kita juga bicara bagaimana chance creation di turnamen seperti ini penting, karena sejauh ini timnas lawan Australia itu kita mencetak gol dari satu-satunya tembakan on target kita. Jadi memang sejauh ini chance creation di level Asia ini kita lihat juga di Piala Asia Senior susah sekali untuk menciptakan situasi. Karena lawan kita jago-jago emang. Lawan kita Australia, lawan kita Jepang. Itu adalah tim-tim yang 2-3 level masih di atas kita ya. Tapi untuk sekarang chance creation ini yang harus kita manfaatkan. Dapat situation kayak apa, mau itu lemparan ke dalam arhan, mau itu situation set piece lagi kayak kemarin. Kita dapat gol dari corner, harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Kehadiran Justin Hapter yang semoga lebih fit, kemudian juga Ivar Yanter yang sudah kembali dari hukuman kartu merah, apa pengaruhnya kira-kira? Oh pasti kestabilan di tengah
tengah ya, karena kita lihat di pertandingan pertama beberapa kali ada loose passes, beberapa kali koordinasi kurang bagus. Tapi ketika melawan Australia pertandingan kemarin, Coach Shin mengubah beberapa hal. Salah satunya memainkan Nathan sebagai gelandang sentral, sebagai gelandang pivot di tengah bersama Marcel. Suatu hal yang belum pernah kita lihat sebelumnya, karena kita tahu dalam 2 pertandingan lawan Vietnam, Nathan selalu bermain di sisi kiri, tapi Nathan memberikan 28 passes, menang dalam 6 dari 9 duel dia sebenarnya memainkan peran bagus di situ. Apalagi kalau misalnya nanti ditambah dengan Hubner balik dan juga Ivar yang bisa kembali bermain, menurut saya lini tengah akan lebih kuat lagi, karena kita lihat kelas di Marcelino. Kalau saya lihat Marcelino kelas banget di lini tengah kemarin, gocekan dia, umpan-umpan dia, cara dia ngeliat permainan itu masih di atas level beberapa pemain Australia. Kualitas banget, kelas banget untuk pemain semuda dia. Jadi saya harap juga kita bisa melihat nanti Marcel bisa lebih dilepas, mungkin lebih ke depan sesuai yang dia inginkan, karena dia beberapa kali bilang memang lebih nyaman bermain dia sebagai number 10, tapi dia akan bekerja keras dimanapun sang pelatih menginginkannya. Baik, ujian mental sepertinya pemirsa tidak hanya ada di kubu pemain ataupun juga di tahapan pemain, tapi juga dirasakan tekanan ini bagi sang pelatih yaitu Coach Sinteyong, karena hasil dari pertandingan ini mungkin bisa menentukan apakah kontraknya diperpanjang sebagai pelatih timnas, yang akan nanti kita akan lihat kelanjutannya. Nanti Bang Ege juga bisa beri pandangan mengenai hal ini, kita akan bahas setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Lanjutkan kembali perbincangan mengenai Indonesia berhadapan dengan Yordania pada malam hari ini. Bang Ege masih bersama kita tentunya. Bang Ege melihat tekanan yang juga mungkin dihadapi, membayangi Coach Sinteyong, karena ada target di sana ini untuk meneruskan, menentukan nasibnya bersama pasukan kita, apakah kontraknya dilanjutkan atau tidak, seperti apa pandangannya atau pengaruhnya mungkin menurut Bang Ege? Ya, Putri, kemarin saya mendapat kesempatan sedikit saja, beberapa menit ya, saya sangat menjaga privasi daripada timnas dan seluruh coach dan manajernya. Tapi saya sempat bertemu baik dengan saya sebut Jenderal Sumarji, Pak Hendri, kemudian Coach Sinteyong juga, kemudian timnas kita ya selesai latihan. Saya melihat ada 2 hal catatan yang disampaikan tadi Coach Perry dan juga Bung Firzi. Yang pertama itu bahwa memang ini agak menarik untuk melihat bahwa perjalanan kita jangan-jangan mirip-mirip seperti Argentina ya di Piala Dunia yang di Qatar juga, di mana kalah pada pertandingan awal dengan Saudi Arabia pada waktu itu. Kita mengalami 0-2 dari tuan rumah Qatar. Kemudian pada pertandingan lawan Australia itu kan menentukan sekali, ada penalti yang karena handsball-nya Komang Teguh misalnya. Tapi semangat kita bisa bangkit luar biasa ketika man of the match-nya Hernando mampu menahan tendangan penalti tersebut. Bahkan Komang Teguh membalikkan dari zero menjadi hero dengan tandukannya pada menit 44. Nah, yang ingin saya katakan, semangat itu menjadi luar biasa ya. Tidak hanya perubahan pada menit ke-44 itu, tetapi juga terlihat dalam latihan-latihan analisis classroom yang disampaikan ya oleh Pak Sumarji. Misalnya seperti benar-benar sungguh-sungguh mempelajari sekarang tentang VAR dan bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang muncul dari gerakan-gerakan pemain di VAR yang digunakan di U23 ini. Jadi saya mau sampai pada kesimpulan bahwa pada saat ini, setidaknya sampai tadi malam itu, semangat para pemain kita itu sedang tinggi ya, cukup gembira, dan kemudian seperti menghadapi pertandingan ini dengan optimis karena bisa menaklukkan Australia. Dan sekarang tentu saja lagi-lagi ini adalah Jordania yang terluka. Dan saya agak sedikit berbeda pandangan Bung Firzi dengan Coach Perry. Saya tadi sudah sampaikan juga ke TV One ya tentang bab 7 dari peraturan AFC itu. Saya khawatir walaupun anak judulnya tuh head to head kriteria begitu, tapi di situ dimasukkannya soal yang pertama itu jumlah poin di dalam grup, yang kedua selisih gol, yang ketiga jumlah gol memasukkan gitu. Kalau masih sama katanya baru dilihat head to head antar dua ini ya yang saya sampaikan tadi. Coba lihat bahwa di situ memang judulnya itu head to head kriteria, tetapi pada poin di bawahnya langsung disebutkan poin di dalam grup, kemudian itu ada selisih gol, sama baru kemudian gol memasukkan. Kalau jadi ada hal yang masih tetap sama antara tim in questions, baru dilihat head to head antar kedua tim. Jadi ini agak ambigu nih definisi head to headnya. Karena itu rasanya yang paling aman itu adalah walaupun pertandingannya simultan ya sudah, kita berusaha betul mencapai kemenangan tanpa misalnya, saya membayangkan kalau saja misalnya Australia itu bisa mencetak 1-0 dan kalau apa yang saya baca yang benar ya, artinya mungkin sudah dicoba koordinasikan juga
oleh timnas kita. Kemarin saya diskusi dengan Tegar ya. Dan mudah-mudahan definisi itu yang benar ya, bahwa head to head adalah langsung melihat pada pertandingan antara dua tim. Walaupun di bab 7-nya itu di atasnya ada angka-angka seperti itu tadi. Jadi sekali lagi saya setuju Bung Firzi dan Coach Perry soal mental ini soal yang pertama. Dan saya yakin sepanjang pertandingan nanti karena perlu mendengar hasil dari stadion lain, itu suatu pertarungan mental yang menarik baik pelatih maupun penonton serta mereka yang betul-betul turun di lapangan. Oke, baik. Bang Firzi mungkin singkat juga menutup bagaimana menjelaskan soal ambigu head to head jika kemudian ada yang sama poinnya nanti. Berpeluang poin sama adalah Indonesia dan Australia. Ya, kalau saya lihat dari situsnya si Socceroos ya, Socceroos federasinya Australia juga mereka bilang mereka itu perlu kemenangan yang lebih besar dari Jordan. Jadi kalau Jordan menang 1-0 mereka perlu 2-0 untuk maju. Sementara disebutkan di sini kalau pertandingan satunya berakhir imbang, kita dengan Jordan ini berakhir imbang, Aussie akan tereliminir karena mereka mempunyai head to head yang lebih buruk. Karena mereka kalah itu tadi kan, walaupun dari goal difference mereka lebih bagus. Jadi kalau dari situs federasinya Australia juga udah mengatakan seperti itu, dan teman saya jurnalis juga ada di sana mengatakan bahwa memang sepemahaman dia juga adalah masih seri lolos, kalau seri menang atau seri lolos, tapi kalau kalah ya kita out. Nah, makanya di sini kita jangan ngejar seri, kita harus menang, ngejar menang deh. Betul sekali. Bang Perry, di tengah keterbatasan ini para pemain yang mengisi lini depan untuk bisa mencetak gol, siapa kemudian diharapkan Bang Perry bisa menjadi andal dari Coach Sinteyong dalam penampilannya kali ini? Harapan saya sih sepertinya si Ramadan Sananta nggak bisa main ya. Nggak bisa, ya, masih satu pertandingan lagi ya. Ya jalan salah satunya kita kalau tidak si siapa Marcelino ya apa? Jim Kelly bisa di depan. Jim Kelly bisa di depan. Ada Rafael juga berdua. Witan. Ya mudah-mudahan mereka bisa kerjasama. Gitu. Prediksi skor mengenai pertandingan kali ini? Saya sudah prediksi dua pertandingan. Yang pertama waktu Vietnam Indonesia, saya bilang 1-0 untuk prediksi. Alhamdulillah benar. Kemarin saya juga prediksi Australia kalah 1-0 dari Indonesia, minimal draw. Ya mudah-mudahan hari ini bisa menang. Saya katakan sekali lagi, malam ini bisa menang 1-0, mencuri poin, ya, dan bisa menghasilkan juga malam ini mudah-mudahan bisa main draw. Untuk meloloskan Indonesia untuk fase berikutnya. Mudah-mudahan insya Allah. Singkat, Bang Firzi, prediksi skor. Optimistis kalau sama Garuda ya, kita harus selalu optimistis dengan Garuda. Saya 1-0 menang. Baik, Bang Ege terakhir juga, singkat prediksi gol Bang Ege. Saya senang melihat mereka, saya optimis. Bung Firzi, saya akan datang stadion berteriak sepanjang pertandingan. Saya masih 50-50, tunggu 10 atau 15 menit babak pertama. Begitu ya Bung Firzi dan Coach Perry. Iya, apapun itu prediksinya yang penting Indonesia. Kita doakan semoga lolos untuk bisa melaju dan juga menciptakan sejarah di Piala Asia U23. Dan perbincangan ini juga mengakhiri tentunya kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan. Terima kasih Bang Firzi, terima kasih Bang Perry. Baiknya juga terima kasih sudah meluangkan waktunya dari Qatar. Dan ada Caca juga tentunya. Benar sekali Putri, tanpa terasa kita harus menutup Apa Kabar Indonesia Malam ya. Saya Caca Anissa.